ya, atau coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak aksen terlebih dahulu ya. Bu Afif, Kamil, Hadir. Dimas, Taufik, Fadil, Raka, Wafa, Latif, Fani, Haikal. Oke, hari ini kita akan belajar tentang suatu hal yang itu sudah sangat familiar buat kalian, ya. Buat kalian sudah sangat familiar. Bahwa saya yakin ketika kalian di rumah, kalian pasti menjumpai itu setiap hari. Ada yang tiap hari nonton YouTube di sini? Dia di rumah? Ya, nonton YouTube. Terus nyekrol TikTok. Ya. Nyekrol Reels, IG. Ya. Oke. Nah, pernah nggak kalian menemukan satu konten ya atau konten digital gitu yang menurut kalian sangat menarik? Mungkin ada yang bisa menceritakan ya? Konten podcast horor. Podcast horor, oke. Tentang apa? Membahas tentang apa? Tentang makhluk astral. Astral. Oke, yang lain? Oke, apa? Sekawan Limo. Itu film ya? Film tentang kalau nggak salah tentang pemuda yang naik ke gunung ya, yang kelihatannya berempat tapi ternyata ada satu makhluk halusnya. Iya. Bapak bilang beritahu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari, hal-hal yang sangat dekat. Nah, kita nanti akan belajar menganalisis ada jenis apa aja sih konten digital itu, jenisnya apa aja, kemudian unsur-unsurnya apa aja. Nah, diharapkan nanti ke depannya kalian bukan hanya sebagai penikmat, oke? Bukan hanya orang yang melihat, tetapi orang yang bisa memproduksi, orang yang bisa menghasilkan konten digital. Ya, ini ya tujuannya ya. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenisnya. Nanti Bu Opa akan menayangkan beberapa contoh konten digital. Nah, kalian bisa menganalisis itu termasuk konten video atau konten suara, atau teks dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis fungsi. Fungsinya apa sih? Fungsi dari konten itu apa? Apakah cuman kalian nonton terus gak dapat manfaat apa-apa? Atau mungkin ada hal lain dari konten itu yang bisa kalian dapatkan? Kemudian selanjutnya peserta didik dapat merancang ide konten, ya. Jadi di pertemuan kali ini selain kalian menganalisis jenis-jenisnya, Bu Alfa pengen kalian juga nanti merancang, ya. Merancang konten yang nantinya akan kalian produksi. Jadi ada konsepnya dulu, gak asal-asalan ketika kalian membuat suatu konten. Nah, manfaatnya apa? Nah, ini yang pertama, kalian bisa lebih paham ya konten digital itu jenisnya apa, ada apa saja. Mungkin selama ini kalian lihatnya cuma video, ya. Nah, ternyata ada banyak konten-konten lain. Kemudian yang kedua, mampu menilai fungsinya apa, apakah cuma konten aja, apakah cuma sebagai hiburan, atau ada hal lain yang bisa kalian lakukan. Kemudian peserta didik dapat berkreasi. Nah, nanti kalian bawa kita untuk membuat konsepnya dulu. Kemudian bisa menyampaikan pesan, ya, pesan
dari konten digital yang nantinya akan kalian buat itu mengandung pesan apa? Apakah cuma konten biasa yang gak ada manfaatnya, cuma untuk menyita waktu saja, atau ada manfaat di balik konten? Terus yang pasti, yang terakhir, kalian siap menghadapi tantangan di era digital. Sekarang pekerjaan itu udah gak kayak zaman dulu, oke? Sekarang ada yang namanya pekerjaan sebagai konten kreator. Bahkan ibu-ibu zaman sekarang itu pada membuat konten video dan diupload di Facebook Pro. Kalian pernah dengar? Dari Facebook Pro itu kalian bisa menghasilkan dolar. Ya, ini cerita nyata temannya Bu Ova, teman SMP-nya Bu Ova, dia itu jualan gorengan. Tapi jualannya itu tiap hari dikontenin sambil ngadep kamera. Terus diupload lah di Facebook Pro. Nah, sekarang yang kami ibu-ibu Facebook Pro itu dia dapat per kontennya itu dapat dolar, dapat uang, dan itu bisa ditukarkan beneran jadi duit beneran. Nah itu kalau kita bisa memanfaatkan hal-hal di sekeliling kita, ya, itu lumayan kan, jadi apa? Cuan. Yang tadinya jualan gorengan nggak duit cuma dari gorengan itu toh, sekarang sambil konten itu dapat uang dari video yang dia upload. Itu padahal dia tinggalnya di desa, di pelosok, tapi bisa menghasilkan dolar. Barangkali nanti bisa menginspirasi kalian, ya, bisa menghasilkan konten-konten yang bermanfaat. Oke, nanti di pertemuan kali ini Bapak akan minta kalian untuk minta kalian untuk berkelompok, oke? Berkelompok, kemudian Bapak akan memberikan lembar kerja, terus Bapak meminta kalian untuk menganalisis jenis-jenis konten di Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Bu Ova akan memberikan soal pretest nih, untuk mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan dasar kalian tentang konten digital nih, yang sehari-hari kita kan cuma melihat, tapi apakah kalian tahu teorinya? Bu Ova akan memberikan soal pretest nih. Sebelum kita masuk ke materi, Ova ada ice breaking dulu ya, biar kalian fresh, biar kalian lebih semangat lagi. Kita akan main tepuk-tepukan, ya. Ya, nanti ketika Bu Ova mengatakan bu, ya, ini Bu Ova akan membagi dua kelompok, ya. Yang dua garis ini kelompok bu, yang sini ha. Bu dan ha. Ketika Bu Ova mengatakan bu, kelompok sini tepuk satu kali. Bu. Ketika Bu Ova mengatakan ha, berarti yang tepuk sebelah sini tepuk dua kali. Ha. Bu. Ha. Bu. Ha. Bu. Bu. Gitu, seperti itu ya. Oke, ready? Ready. Oke. Ha. Bu. Ha. 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 Bu. 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 Ha. Ha. Bu. Ha. Bu. Ha. Bu. Ha. Nah, yang masuk jadi pelakor ya, benar-benar tepuk-tepuk dari temennya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok terlebih dahulu, ya. Di sini Bu Ova sudah punya lintingan kertas. Bu Ova punya lintingan kertas yang berisi jenis-jenis konten digital. Dan nanti silakan kalian satu orang mengambil satu lintingan kertas ini, terus dilihat isinya apa.
kelompok. Paham? Oke. Silakan bisa mengambil satu persatu. Langsung maju maun. Ambil satu persatu. Satu ya, satu. Ada yang kosong? Oh iya, sorry yang kosong. Ada yang dapat kosong lagi nggak? Yang kosong silakan ambil lagi. Coba dilihat, apakah ada yang dapat kertas kosong? Nggak ada. Ya, Hon, sudah. Oke, sekarang silakan kalian buka. Sudah dapat ini ya, jenis kelompoknya ya. Bu Alfa minta silakan kalian duduk secara berkelompok karena di sini Bu Alfa membuat 6 jenis konten digital. Jadi nanti kelompok yang dapat kelompok teks siapa? 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk berkelompok. Kemudian yang kedua ada konten suara atau audio. Oke. Yang dapat konten audio silakan bisa berkelompok. Terus yang ketiga konten video, yang dapat konten video. Oke, silakan bisa berkelompok. Terus keempat ada konten AI ya. AI. Silakan berkelompok dan terakhir ada kelompok games. Ya, yang dapat kelompok games silakan duduk berkelompok. Mas silakan kita kelompok dulu ya. Silakan perwakilan satu kelompok, satu orang untuk mengambil kelompok dan lembar kerjanya. Kelompoknya dulu. Kelompok teks, mana kelompok teks? Kemudian kelompok suara atau audio. Kelompok visual. Kemudian kelompok video. Terus kelompok AI. Oke, yang belum dapat kelompok games. Oke, sekarang semuanya perhatikan ke layar atau baru ya. Nah, jadi dalam menyusun suatu konten digital itu ada yang namanya persiapan ya. Kalian enggak? Supaya konten kalian itu lebih mantap, supaya konten kalian bisa lebih menarik, itu kalian perlu menyiapkan yang namanya konsep ya. Harus ada konsepnya, tidak asal-asalan. Harus ada unsur-unsur yang terpenuhi supaya konten kalian itu lebih menarik lagi. Nah, di sini Bu Alfa akan menayangkan jenis-jenis konten digital sesuai yang tadi kelompok kalian ya. Yang pertama ada konten tulisan atau teks ya. Mungkin kalian pernah membaca blog, membaca artikel, sudah pernah?
kayak news atau apa, itu adalah konten jenisnya konten tulisan atau konten teks, biasanya berupa blog, atau kalau begini juga ada caption. Kalian pernah membaca caption? Ya, itu juga termasuk konten tulisan atau teks. Kemudian yang ini ya, contoh dari konten tulisan. Kalian tahu ini siapa? Raditya Dika. Raditya Dika itu orang yang dia itu cerdas gitu. Ngomong pintar, ngelawak pintar. Orang ngelawak itu butuh kecerdasan loh, ya, salah-salah. Dan dia juga punya sesuatu yang namanya blog. Itu isinya tulisannya Raditya Dika. Official website, ya, nanti bisa kalian lihat contohnya. Kemudian yang kedua ada konten suara. Biasanya ini berupa podcast. Di HP kalian ada aplikasi Spotify. Kalian biasanya dengerin apa? Di situ selain lagu ada juga podcast. Podcast lucu, podcast galau, podcast horor. Iklannya kadang muncul ya kalau malam ya. Cerita-cerita horor itu di di Spotify. Nih di aplikasi Spotify itu ada konten suara. Kemudian yang selanjutnya ada konten visual. Kalau visual itu kan berhubungan dengan penglihatan ya, seharian di bidang gambar. Biasanya ini berupa poster atau infografis. Pernah lihat infografis kan? Belum. Ini adalah infografis. 4 negara paling kotor di dunia di Indonesia. Biasanya infografis itu berisi informasi. Jadi 4 negara paling kotor di dunia. Ada yang pertama negara Turki, kemudian Mongolia, kemudian ada New Delhi, India, kemudian ada Bangladesh. Biasanya berupa gambar ya, divisualisasikan. Gambarnya ada gambar peta, kemudian gambar benderanya tergantung informasi yang mau disampaikan itu tentang apa. Kemudian poster, kalian pasti pernah ya lihat poster ya. Misalnya poster hemat energi ya, kemudian jagalah lingkungan kita. Biasanya berupa gambar. Itu contoh dari konten visual. Selanjutnya ada konten video. Kalian kenal ini siapa? Oh, yakin kalian udah nggak asing ya, dia sultan ya, hobinya tarian di kamar, masak di kamar. Nah, lihat videonya ya. Jadi dibilang aku jual di rumah 4 juta, aku jual di rumahku tapi dari kuliah aku sedih banget. Tapi ternyata juga dari duit, kayak itu adikku. Dia bilang dia mau beli promosi, aku bilang dia oke, tertarik dari situ ya. Setelah itu dia memberikan uangnya ke aku. Kita tumpuk uangnya hingga tinggi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kepokan. Sampai-sampai aku jatuh. Setelah itu membayarnya, aku bergegas untuk membuat rempahnya. Aku pakai dulu nanti piring Alaska untuk 2 rempah. Aku beri mayonnaise di rempahnya. Setelah itu aku kupas piring Alaskanya dan aku beri balik-balik di atasnya. Setelah itu aku tambahkan 2 kali kaki ke 2 rempahnya. Aku beri emas mesin makan dan bendera merah putih. Rempah 1 miliar pun jadi. Adikku perlu mencobanya. Rempah 2 dari piring Alaska manis dengan kaki yang kasih. Adikku suka banget. Ternyata rempah piring Alaska dengan kaki yang cocok sekali. Selamat mencoba. Itu contoh konten video dari Bapak sudah membagikan LK atau lembar kerjanya di situ. Nanti silakan kalian cari contoh konten sesuai dengan jenis yang kalian dapatkan. Yang mendapatkan konten game atau video, silakan cari contohnya terus dianalisis. Dianalisis dengan mengisikan tabel yang ada di lembar kerja. Sudah paham? Oke, silakan kalian bisa langsung mencari contoh jenis konten video yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Gimana?
Kalian eksplor sebanyak-banyaknya ya.
Sudah selesai? Oke, silakan persiapan deh. 2 menit lagi, silakan dipersiapkan. Sudah ready belum? Bon? Oke, Bapak akan mengacak ya kelompok mana dulu kira-kira yang akan maju ke depan, oke? Ya, Bapak akan mengambil satu tiringan ini. Kira-kira kelompok mana itu? Dari kelompok visual. Mana kelompok visual? Ya, oke, silakan kelompok visual bisa dipresentasikan ke depan hasilnya apa, hasil diskusinya, terus yang kalian temukan tadi apa? Oke, silakan kelompok visual. Oke, yang lain silakan diperhatikan dulu ya. Kemudian presentasi kalian memperhatikan dulu ya, Mas. Itu sudah dulu, diperhatikan dulu. Oke, yang keras, yang keras. Atau menjelaskan situasi, yang lain
siswa. Ini rencananya membuat konsep tentang apa? Poster tentang hemat. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok siswa. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kita lanjut lagi ya. Kira-kira dari kelompok manakah yang akan maju ke depan? Oke, selanjutnya dari kelompok video. Mana kelompoknya? Ya, silakan dari kelompok video bisa mempresentasikan hasil videonya. Ya, yang lain diperhatikan dulu ya, yang lain diperhatikan dulu punya presentasi. Oke, diperhatikan dulu teman-teman di depan. Sudah? Oke, kalian menemukan contoh video apa? Konten apa? Konten tentang sebelah. Siapa yang di sini yang doyan sebelah? Ratusan pulau. Doyan semua ya, rata-rata doyan sebelah. Nah, dari konten video itu kita bisa tahu rekomendasi sebelah yang enak itu di daerah mana, kemudian harganya berapa. Ya, tadi kalian sudah menemukan sebelah apa itu? Ya, jadi tahu ada di Taman itu ada sebelah yang enak ya ternyata ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak untuk kelompok video? Buatan? Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus. Oke, next kelompok apa ya? Tadi kita sudah mempelajari tentang berbagai macam jenis konten digital ya. Sekarang Bapak akan merefleksikan apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran atau materi hari ini, oke? Dari kalian menyimak presentasi teman-teman kalian, apa yang kalian dapatkan? Apakah ada yang nyantel di kepala kalian atau bablas semua? Bapak akan melihat dengan refleksi ini. Silakan kalian isi.
Yang lain? Yang lain mas, kumpulkan sudah. Ya sudah semua ya. Kita mau dulu. Ya. Oke, sudah semua ya. Ya, kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi jenis-jenis konten digital itu ada banyak sekali. Apa saja? Visual, terus teks, suara atau audio, terus terus yang kelima game, terus apa lagi yang tuh? Teks juga. Suara sudah. Video visual. Oke. Ada 6 jenis tadi yang sudah kalian cari contohnya, yang sudah teman-teman kalian presentasikan juga di depan ya. Nah, dari ke-6 konten tersebut, dari ke-6 jenis konten itu memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti konten tentang video, dia memiliki karakteristik pembuatannya ada di pengambilan gambar. Kemudian jenis konten teks berarti berada kontennya itu ada di tulisan. Kemudian kalau audio itu ada di suara dan sebagainya. Itu memiliki karakteristik yang nah, nanti harapannya konsep yang tadi sudah kalian buat di lembar kerja itu nanti kita praktekkan ya. Nanti kita praktekkan, kita jadikan konten. Kita jadikan tidak hanya tulisan doang tapi menjadi konten nyata yang nanti akan ditampilkan di depan teman-teman. Terus nanti kita upload di media sosial. Sekarang Bapak ada soal post test juga terkait tadi jenis-jenis konten media sosial ya, konten digital. Soal post test, ini orang di
Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan produknya dimatikan, terus kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ponas dimatikan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kan coba atau enggak ya? Sudah duduk ke tempat duduk masing-masing. Produknya bisa dibuat di depan terus. Itu elkanya sih dipegang dulu. Ya, silakan duduk. Ini sudah kumpulkan semua ya? Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini mempelajari tentang produksi konten digital? Ya, karena itu hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Hal-hal yang bisa kita praktekkan. Nah, buat PPN di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan apa yang tadi kalian sudah tulis konsepnya itu, kita akan mempraktekkan menjadi konten sungguhan. Yang tadi konten teks tentang berita atau tentang apa itu besok dibuat konten beneran. Yang bikin konsep tentang tadi podcast horor besok berarti bikin praktek bikin podcast horor, yang video juga dan sebagainya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak juga ada tugas lanjutan. Tugas di rumah nanti silakan kalian tuliskan, ya. Kalian tuliskan konten apa yang nanti ketika kalian menjadi konten kreator, kalian pengen menjadi konten apa? Membuat konten apa? Konten apa yang pengen kalian bikin? Dengan kalian bisa riset lagi pakai HP atau pakai laptop. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran siang hari ini dengan doa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fa'tubu ilayya illa jadi'an wa rusuli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
tugasnya tadi apa mau sampaikan, jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.